Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masihkah semangat? Hari ini kita akan belajar tentang kalor. Apa sih itu ya kalor? Langsung aja ya kita cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu kemarin sudah pemuaian, sekarang lanjut masuk yang ke kalor. Langsung aja. Nah, hari ini kita akan belajar pengertian kalor dan faktor yang mempengaruhi kalor benda, kemudian rumus kalor, kapasitas kalor, dan asas Black. Kemudian bagaimana perubahan wujud zat akibat kalor dan perpindahan kalor, gitu ya. Nah, di sini kalor itu adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dari suhu yang bersuhu tinggi ke suhu yang bersuhu rendah, gitu. Satuan kalor yaitu adalah joule, dilambangkan dengan huruf kapitalnya J. Nah, 1 kalori itu adalah 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori, gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalor benda yaitu ada 3, yaitu ada suhu benda, massa benda, dan jenis benda. Yang pertama, suhu benda. Semakin besar kalor yang diberikan, maka semakin besar pula kenaikan suhu benda. Kemudian pada yang massa benda, pada kenaikan suhu yang sama, semakin besar massa benda, maka semakin banyak kalor yang diserap. Dan yang ketiga, jenis benda. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis zatnya. Jadi antara zat A dan zat B itu tergantung jenisnya, gitu. Jadi kalor yang diserap pun itu berbeda, gitu ya. Nah, langsung masuk ke rumus besar kalor. Jadi ini rumus umumnya si kalor, yaitu adalah Q. Kalor itu dilambangkan dengan Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, gitu ya. Di sini ingat C-nya kecil, M-nya juga kecil, dan delta T. Nah, jumlah kalor satuannya itu adalah joule, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, C kecil yaitu adalah kalor jenis benda, satuannya itu joule per kilogram kali derajat Celcius, dan delta T itu adalah perubahan benda. Jadi T2 dikurangi T1 ya. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Di sini adalah minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah itu adalah 2,2 kali 10 pangkat 3 joule kilogram Celcius, hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Nah, penyelesaiannya itu adalah diketahui M-nya atau massanya itu adalah 500 gram. Jadi kita ubah ke dalam kilogram, yaitu adalah jadi 0,5 kilogram. Nah, delta T-nya itu adalah 10 derajat Celcius. Kenapa bisa 10 derajat Celcius? Karena mula-mula itu adalah 0. Berarti 10 dikurangi 0 sama dengan 10, gitu ya. Nah, C-nya yaitu adalah 2,2 kali 10 pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah Q-nya, gitu ya. Nah, langsung masuk ke rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya itu kalian masukin aja, M-nya itu adalah 0,5 kg, C-nya itu 2,2 kali 10 pangkat 3, delta T-nya itu adalah 10 derajat Celcius. Maka dihasilkan 1,1 kali 10 pangkat 4 joule, gitu ya. Nah, atau jika diubah penulisannya, Q-nya berarti sama dengan 11.000 joule. Nah, kalau diubah jadi kalori berarti 11.000 dikali 0,24 kalori. Nah, sama dengan 2,6 Q-nya sama dengan 2.640 kalori, gitu ya. Jadi mengubah dari joule ke kalori. Nah, kemudian masuk yang ke kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor ini ada 2 rumus, yaitu adalah kapasitas kalor ini dilambangkan dengan huruf C juga, tapi C kapital. Jangan kebalik sama yang tadi ya. Kalau C yang tadi itu adalah C kecil itu adalah kalor jenis, kalau C besar itu kapasitas kalor. Rumusnya itu adalah
C sama dengan Q per delta T, atau juga C sama dengan M dikali C kecil. Jadi yang rumus kedua ini adalah kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis gitu. Keterangannya juga seperti ini, sudah bisa kalian lihat. Oke, kita langsung masuk ke yang contoh soalnya ya, biar makin paham. Di sini ada suatu benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 Joule untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Berapa besar kapasitas kalor benda tersebut ya? Oke, langsung. Penyelesaiannya itu adalah diketahui M sama dengan 400 gram. Kita ubah dulu menjadi kilogram, jadi 0,4. Nah, delta T-nya itu adalah 20 derajat Celcius. Q-nya itu adalah karena kalornya di situ adalah 2000 Joule, maka ditulis juga Q sama dengan 2000 Joule. Nah, yang ditanya adalah C-nya, C besar, kapasitas kalornya. Nah, langsung masuk ke rumus. C sama dengan Q per delta T, berarti C-nya itu adalah 2000 dibagi 200 derajat, C-nya sama dengan 2000 Joule dibagi 20 derajat Celcius, maka dihasilkan kapasitas kalornya itu adalah 100 Joule per derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk yang ke perubahan wujud benda diakibatkan oleh kalor. Nah, di sini bisa kalian lihat ketika zat cair, air, ketika kalian bekukan, kalian taruh kulkas, itu akan melepaskan kalor. Sehingga yang tadinya air berbentuk cair berubah menjadi padat. Ketika ada air yang padat atau es tersebut kalian keluarkan dari kulkas, jadikan dia dalam suhu ruangan. Nah, itu berarti memerlukan kalor. Nah, yang tadinya padat berubah menjadi cair. Jadi zat cair lagi. Ketika zat cair tersebut kalian panaskan atau kalian rebus, itu berarti dia akan menguap, berarti memerlukan kalor. Nah, air yang tadinya zat cair itu berubah menjadi uap-uap gas. Nah, di sini menjadi gas. Ketika kalian merebus air, terus ketika sudah mulai mendidih tuh kan ada uapnya. Nah, ketika uapnya kalian halangi dengan tutup panci biasanya, nah uap-uap tersebut akan mengembun kembali. Nah, berarti dia melepaskan kalor. Uap yang mengembun tadi berubah menjadi cair lagi kan? Kemudian perubahan lagi ketika ada gas di sini, kemudian menyublim, berarti melepaskan kalor, berarti menjadi padat. Ketika padat juga, ketika menyublim menjadi gas, itu berarti menyublim yang memerlukan kalor, seperti itu. Jadi ini diagramnya ya. Nah, ini diingat-ingat di SD juga ada nih ya. Kita hanya mereview dan mempelajari lebih jauh lagi. Oke, sekarang kita masuk yang ke asas Black. Asas Black itu terkenal dengan Q lepas sama dengan Q terima. Tadi di rumus umum kalor itu adalah Q sama dengan MC kali delta T. Nah, berarti di sini sama. Q lepas itu adalah jumlah dari kalor yang dilepaskan oleh zat. Dan Q terima adalah jumlah dari kalor yang diterima oleh zat. Jadi ketika ada suatu benda melepaskan kalor, itu sama dengan Q atau kalor yang diterima oleh benda tersebut. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sekarang kita masuk ke yang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel tersebut. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel zat itu sendiri. Kemudian ada radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Di sini contohnya yaitu adalah ketika kita merebus air. Nah, di sini ketika kita merebus air terjadi perpindahan kalor di sini. Ada 3 jenis di sini. Nah, di sini ada apinya sebagai sumber kalornya. Berarti dia menyalurkan kalornya atau menyalurkan panasnya di sini. Nah, di sini ada konveksi. Nah, di sini airnya itu mengalami penambahan atau menerima kalor. Jadi tapi tidak ada perubahan atau perpindahan zat perantaranya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada konduksi. Konduksi itu ketika ada lempengan besi, kalian panaskan, otomatis
di sebelah sini kalian itu juga mengalami atau pegangan panci tersebut akan otomatis kayak panas juga gitu ya. Padahal yang dipanasin sini, tapi kok yang dipegang juga panas gitu ya. Itu termasuk konduksi. Nah, ketika di sini ada api, terus di sini nih dari api tersebut kalian misalnya contohnya lagi deh lebih gampangnya itu adalah ketika kalian menghangatkan diri di api unggun. Jadi ada api unggun, terus kalian kayak gini doang nih, padahal kalian nggak megang apinya kan, cuman di pinggiran api unggunnya aja kalian merasa agak panas-panas kayak gitu. Nah ini radiasi, jadi perpindahan panasnya langsung tanpa ada zat perantara gitu ya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan bisa WA Ibu atau melalui Google Form yang sudah Ibu sediakan. Jadi kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.